Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu ciri dari manusia itu adalah kesombongan. Disitulah Tuhan, Dia menjadi lawan orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang rendah hati mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Saudara, marilah kita menjadi orang yang merendahkan di hadapan Tuhan. Mau membuka diri kepada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah kepongahan manusia yang menggambarkan bagaimana manusia itu menjadikan dirinya Tuhan atas segala sesuatu? Yaitu ketika manusia menganggap bahwa dirinya lah yang menentukan segala sesuatu. Atau di dalam bahasa lainnya adalah bahwa manusia merasa independen dan berotoritas di dalam kehidupannya. Saudara, semua itu dapat dimengerti karena apa yang manusia dapat alami ialah bahwa manusia harus mengambil keputusannya sendiri dan bertanggung jawab atas segala hal di dalam kehidupannya. Sehingga saudara, manusia merasa bahwa dirinya lah yang menentukan dirinya. Saudara, manusialah yang merasa bahwa dia dapat menentukan apakah Allah bereksistensi atau tidak. Di situ manusia menjadikan dirinya menjadi ukuran segala sesuatu. Oleh karena itu, kita menyadari betapa pentingnya intervensi Allah di dalam Kristus untuk menunjukkan betapa binasanya manusia itu dan menjadi cermin sebenarnya manusia itu seperti apa. Maka benarlah perkataan firman Tuhan bahwa semua manusia itu pembohong di dalam surat Roma pasal 3 ayat 4. Artinya manusia tidak tunduk dan berkata yang benar. Mari kita membaca Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tahu dan sadar bahwa dirinya memang adalah Mesias atau Kristus. Dan tentang Mesias semuanya itu telah tertulis dalam perjanjian lama. Maka pada saat ini ketika ia akan ditangkap dengan cara yang seperti dikisahkan dalam bagian ini, bukan merupakan hal yang mengejutkan baginya. Namun seharusnya hal ini mengejutkan bagi setiap kita yang membaca kisah ini. Bagaimana seorang yang baik dan seorang yang benar diperlakukan sebagai seorang penyamun. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci tentang Mesias. Saudara, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajari bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran bahwa Yesus Kristus, dia menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci, itu bukan sekedar disadari oleh murid-murid Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sendiri, dia tahu bahwa dia adalah seorang Mesias. Oleh karena itu,
Dia mengatakan haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Saudara, di dalam kisah ini yang kita baca, saudara, setidaknya ada 5 perkara yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus sebagaimana dinubuatkan dalam kitab suci. Yang pertama, ia diserahkan oleh orang yang dekat, yaitu oleh Yudas Iskariot tentunya, saudara. Yang kedua, dia ditangkap oleh sekelompok pasukan. Saudara, hal ini tercatat dalam Mazmur pasal 22 ayat 13 sampai 17. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas. Dari sendinya hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Yang ketiga yang digenapi adalah ia menerima ciuman pengkhianatan. Di dalam Mazmur 41 ayat 10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yang keempat, orang yang tidak bersalah diserahkan kepada orang-orang jahat. Yang kelima, Yesus Kristus ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Sakaria 13 ayat 7 berkata, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus, dia menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Supaya manusia boleh mengenal siapakah juru selamatnya. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa berharganya firman Allah bagi hidup manusia. Saudara, tanpa firman Allah, maka kita tidak bisa mengenal siapakah juru selamat kita. Saudara, firman Allah diberikan kepada kita untuk menuntun kita kepada keselamatan. Oleh karena itu, saudara, setiap kita bertanggung jawab atas hidup kita, disitulah kita perlu sungguh-sungguh meneliti firman Tuhan, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita mengenal siapakah Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah Mesias, dia diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan kita dengan menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Namun bukan berhenti di sana. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kita hidup yang baru, supaya hidup kita memiliki kuasa mengatasi kuasa dosa, mengatasi kuasa maut, dan mengatasi kelemahan-kelemahan diri kita di dalam kedagingan kita. Saudara, Kristus, dia menggenapi atas dirinya untuk menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan menerima perlakuan yang paling menyakitkan yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya manusia berlaku kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Saudara, penangkapan Tuhan Yesus ini adalah penangkapan yang sangat menyakitkan. Yaitu bagaimana Yudas Iskariot berkhianat kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana orang-orang datang dengan sepenuh perlengkapan senjata untuk menangkap Yesus. Sehingga menganggap Yesus seperti seorang pencuri atau penyamun. Saudara, dari peristiwa penangkapan Tuhan Yesus yang sangat menyakitkan ini, saudara, ini mengekspresikan sebenarnya bagaimana manusia berlaku kepada Tuhan pencipta alam semesta. Saudara, ada yang memperlakukan Tuhan dengan tanda-tanda kasih, namun di dalamnya penuh dengan pengkhianatan.
tanda-tanda kasih yang diberikan untuk menjadi citra diri di hadapan manusia lainnya. Saudara, tentu hal-hal ini dilakukan oleh orang-orang yang dikualifikasikan sebagai orang-orang religius. Saudara, orang-orang religius bisa terjebak di dalam tanda-tanda kasih lahiriah yang tidak sesuai dengan apa yang dalam batinnya. Saudara, ketika seseorang yang mengekspresikan kereligiusannya, namun saudara, sebetulnya dia tidak tunduk kepada kebenaran firman Allah. Saudara, dia dapat hanya menunjukkan ekspresi tanda kasih, tetapi itu bukanlah esensinya di dalam kehidupan dia. Namun bukan itu saja, ada orang-orang yang juga berlaku kepada Tuhan, yang menyakitkan hati, yaitu seperti mereka yang bergerombol ini membawa perlengkapan senjata untuk menangkap Yesus. Dan Yesus berkata, "Sangkamu aku ini penyamun." Saudara, berapa banyak orang menilai Tuhan, berlaku kepada Tuhan seakan-akan Tuhan itu, dia seperti penyamun. Manusia merasa dia lebih berotoritas daripada Tuhan. Dialah manusia yang menentukan bagaimana hidup ini. Dialah manusia yang berlaku semena-mena kepada kebenaran, keadilan, dan juga kebaikan. Manusia yang menentukan ukuran sendiri atas segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah itu yang nyata ketika pasukan ini menangkap Tuhan Yesus? Saudara, dua aliran orang seperti ini yang terdapat di dalam dunia. Saudara, kita sebagai orang percaya, biarlah kita tidak seperti itu. Biarlah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dari dalam hati kita, meskipun nyata di dalam tanda-tanda kasih yang lahir dari kehidupan kita. Kita tidak memperlakukan Tuhan seperti kita memperlakukan seorang hamba, atau kita memperlakukan seorang penjahat, tetapi kita berlaku, kita sebagai hamba yang setia kepada Tuhan dan menundukkan diri kepada kehendak-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menyapa kami, memberikan kami kekuatan di tengah-tengah dunia yang tidak mudah, supaya kami sungguh-sungguh menyatakan diri sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan dari lubuk hati kami, supaya kami tidak bersalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.